Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Martunis di MOOC Academic Writing di video kelima tentang penulisan skripsi, tesis, dan publikasi. Video ini bisa dibilang dikhususkan kepada mahasiswa yang sedang menulis kewajibannya sebagai mahasiswa, bisa berupa skripsi, tesis, dan publikasi. Baik, di video ini kita akan membahas tentang persamaan, perbedaan skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi. Ya, kemudian bagian-bagian dari karya ilmiah tersebut. Ya, misalnya apa saja bagian yang umum ada dalam sebuah skripsi, tesis, dan publikasi dan sebagainya. Baik, kita lihat yang pertama adalah persamaannya. Apa sih persamaan antara skripsi, tesis, dan publikasi? Tentunya mereka semua adalah sama-sama karya tulis ilmiah. Sehingga proses penulisan harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Ya. Dan bagiannya pun lebih kurang sama. Ya, pertama ada judul di sana, yang kedua ada abstrak. Jadi sebuah proposal pun idealnya juga ada abstrak. Ya. Kemudian ada latar belakang, ya, ada background, ada juga dalam bahasa Inggris atau introduction, ya. Kemudian ada bagian tinjauan kepustakaan, ya. Ini untuk sebuah skripsi tesis dia merupakan bagian terpisah sendiri, berdiri sendiri. Tapi untuk publikasi biasanya bagian ini bergabung ke bagian introduction atau background. Ya, tapi tetap ada, bukan berarti kalau kita baca di paper jurnal itu yang ada cuma introduction background, kita cari literatur reviewnya, tidak semua jurnal ada. Itu berarti bahwa literatur reviewnya sudah termasuk ke dalam bagian background. Kemudian bagian metode. Nah, ini adalah inti dari sebuah penelitian. Ya, karena semua proses penelitian seharusnya dituliskan atau dilaporkan di bagian ini. Ya, kemudian bagian result atau hasil, dan yang terakhir adalah diskusi, bahkan beberapa tempat atau jurnal itu mewajibkan ada bagian rekomendasi. Ada beberapa jurnal justru ada lagi bagian implikasi terhadap praktek. Ini khusus untuk jurnal-jurnal di bidang kesehatan. Nah, bedanya apa sekarang? Yang pertama, skripsi, tesis, disertasi itu lebih panjang dan detail, ya. Sedangkan publikasi jurnal atau artikel itu lebih ringkas atau bahkan sangat ringkas, ya. Padat tetapi jelas. Ya, jadi meskipun ringkas tapi jelas, ya. Kemudian untuk skripsi, tesis, disertasi itu dia mengikuti format yang ada di prodi, fakultas atau universitas masing-masing. Sebaliknya untuk publikasi itu formatnya sesuai dengan jurnal yang ada. Jadi nanti akan kita bahas khusus di video yang lain terkait dengan bagaimana mencari jurnal dan bagaimana mengikuti formatnya. Itu idealnya ada di bagian author guide, ya. Tapi akan kita bahas di video lain. Di sini kita lihat bedanya saja. Selanjutnya adalah bab latar belakang dan tujuan. Untuk skripsi, tesis itu biasanya terpisah, ya. Jadi di latar belakang itu kita fokus membahas apa alasan atau latar belakang kita melakukan penelitian ini. Sedangkan kepustakaan lebih ke tinjauan teoritis, theoretical framework, conceptual framework yang ada terkait tema-tema yang ingin kita teliti. Ya, sebaliknya di publikasi bagian ini tergabung dalam satu bagian introduction atau background. Oke, selanjutnya deskripsi tesis dan sebagainya. Tinjauan kepustakaan itu sangat detail. Ya, jika misalnya Anda meneliti ada 10 variabel yang ingin Anda investigasi, seharusnya setiap variabel itu Anda bahas di
tinjauan kepustakaannya. Ya, begitu juga dengan alat-alat yang kita gunakan untuk mengukur 10 variabel tersebut. Itu harus dijelaskan sangat detail. Ya, sebaliknya di publikasi, ya, itu lebih singkat dan hanya berfokus pada tema atau variabel penelitian, sedangkan hal-hal yang tidak terkait dengan secara signifikan terhadap penelitian atau publikasi tersebut maka diabaikan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian hasil dan pembahasan ada yang digabung dalam satu bab. Nah, contoh di tempat di prodi kami ini hasil dan pembahasan itu masuk dalam satu bab. Tapi di paper di jurnal yang sering saya lihat itu terpisah. Nah, dan ini harus diingat bahwa hasil murni hasil. Tidak boleh ada pembahasan atau komentar, ide, referensi, citasi di sana. Ya, itu hasil. Sedangkan pembahasan itu adalah kita bahas tentang apa yang kita temukan, kenapa kita temukan, dan detailnya nanti terkait hasil dan pembahasan akan kita bahas di video yang lain. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat judul karena ada dari FGD kemarin ada masukan terkait dengan judul. Bagaimana sih judul yang baik? Ya, tentu beda antara sebuah skripsi, tesis dengan publikasi. Ya, tapi idealnya judul yang baik itu adalah singkat, padat, jelas. Ya, untuk artikel. Skripsi biasanya lebih detail dan biasanya harus mengikuti pola yang ada atau format yang ada di prodi. Ya, di judul artikel sebaiknya tidak menuliskan, maaf ada tulisan, menuliskan tempat dan tahun penelitian karena ini tidak disukai oleh pembaca dalam artian dalam hal citasi ya. Nah, jadi mending fokus kepada subjek atau variabel yang diteliti, bukan pada setting, kecuali studi epidemiologi. Ya, studi epidemiologi dia selalu terikat dengan waktu dan tempat. Sedangkan studi yang memang ingin membuktikan hipotesa, maka sebaiknya fokus pada pembuktian hipotesa. Ya, jadi tidak fokus kepada tempat dan waktu. Ini contoh judul proposal mahasiswa saya S3. Ini adalah judul proposalnya secara umum ya. Jadi efektivitas aromaterapi ya sebagai antidepresan. Nah, setelah dipublish judulnya seperti ini ya. Jadi hanya satu variabel yang fokus yaitu terkait dengan peningkatan kadar dopamin ya pada tikus setelah misalnya dia diekspos dengan antidepresan yang diteliti. Nah, itu contohnya. Karena ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat terkait dengan ada tidak depresi pada tikus, salah satunya misalnya peningkatan kadar dopamin dan sebagainya. Oke, ini contoh. Kemudian yang bagus tentunya karena dipublikasi di Q1 juga. Ini yang kurang baik contoh ya. Ini judul yang sangat detail dan tidak relevan dengan pembaca global. Misal Anda mau telitinya di misalnya di sebuah wilayah di dekat saya tinggal sekarang di Blangkrung, ini kampung di sebuah desa ya. Anda teliti pada masyarakat di sana terkait hubungan antara pengetahuan ibu dengan anemia dan kadar HB mereka. Ya. Ya, sehingga judulnya muncul seperti ini. The relationship between mother's knowledge about anemia and their hemoglobin level in Blangkrung Village, Aceh Besar, Indonesia, year 2022. Pertanyaannya sekarang. Ya. Kalau yang membaca ini orang Vancouver, orang Kanada misalnya, apakah mereka tahu Blangkrung? Ya, apakah mereka tahu Blangkrung? Kalau yang baca orang Uganda misalnya, apakah mereka pernah ke Blangkrung? Bukan pernah, setidaknya tahu apa itu Blangkrung. Toh dia hanya sebuah desa yang sangat kecil. Ya, jadi bagusnya seperti apa? Ya,
Bagusnya tentu kita tulis saja misalnya mother's knowledge about anemia and their Hb level in Indonesia. Ya, tahunnya pun nggak perlu. Ini menurut saya. Ya, sehingga orang akan ternyata di Indonesia ditemukan ada hubungan antara pengetahuan dengan kadar Hb. Nah, meskipun kita teliti di satu desa. Nah, desanya nggak usah disebut, cukup disebut di metode nanti. Sedangkan di judul tidak perlu. Fokus kepada variabel mother's knowledge dan anemianya. Jadi ini cara menulis judul yang kurang baik dan bagaimana yang seharusnya menurut saya. Orang lain bisa berpendapat berbeda. Ya. Kemudian abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari seluruh konten tulisan, baik skripsi maupun publikasi. Dan dia idealnya harus berdiri sendiri, tidak boleh mengulang kata-kata yang persis sama yang ada di bagian bodi tulisan atau di bagian konten publikasi atau konten skripsi tesis kita. Jadi dia harus berdiri sendiri, ya. Nah, kalau statistiknya seperti apa? Itu boleh sama, tapi harus di rearrange urutan kata-katanya. Ya intinya maksudnya sama, tapi dijelaskan dengan cara berbeda. Oke, abstrak itu bisa berbentuk structured, bisa juga unstructured. Ya, nanti kita lihat di slide-nya selanjutnya bagaimana bentuk structured dan structured. Kemudian hindari singkatan sedapat mungkin, kecuali memang singkatannya sudah sangat umum orang gunakan. Ya, yang terakhir adalah tidak boleh ada citasi di abstrak. Ya, oke. Ini contoh structure abstrak. Jadi structure ya, ini paper kami yang baru dipublish beberapa bulan lalu. Jadi contoh structure abstrak ini adalah dia ada background, methods, result, conclusion secara terpisah. Ya. Jadi di sini misalnya kita tulis apa latar belakang di bagian background-nya, kemudian di methods kita bahas tentang metodologi risetnya, kemudian di result kita bahas apa temuannya, dan yang terakhir apa kesimpulannya. Jadi ini bentuk dari structure abstrak. Ya, dan biasanya abstrak itu antara 200 hingga 300 kata ya untuk sebuah jurnal. Kemudian ini adalah contoh dari unstructured abstract. Ya, ini paper kami juga awal tahun 2022 kita publish di sebuah jurnal. Di sini ketika tidak ditulis background, methods bukan berarti tidak ada, tapi sudah ada, cuman sudah tergabung semua. Contoh misalnya di sini kita mulai langsung dengan tujuan ya. Tujuan kan bagian dari background. Ya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi hubungan antara faktor psikologis atau faktor-faktor apa yang berhubungan dengan psychological distress pada remaja di Indonesia. Kemudian pada paragraf kedua ini sudah langsung ke metodenya. Kemudian di sini sudah mulai hasil the prevalence. Ya, the prevalence of PD was 7,3. Jadi singkatan boleh tapi memang sudah dijelaskan di awal. Ya, tadi saya koreksi sedikit. Oke, ini contoh yang abstrak berstruktur. Itu saja mungkin untuk perbedaan ya antara skripsi, tesis, dan publikasi. Di video selanjutnya kita akan bahas detail satu persatu terkait background misalnya apa saja yang harus ada di sana ya, tinjauan kepustakaan apa saja yang harus ada di sana. Begitu juga dengan bagian methods, discussion, apa saja komponen yang harus ada sehingga bisa dianggap sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang layak baik dari segi desain maupun bahasa penulisan. Itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.